dan partner aku Aisyah Amelia dengan NPM 2024-14504119. Aku di sini dan partner aku akan menjelaskan yang pertama itu ada definisi perdagangan internasional, yang kedua ada teori perdagangan internasional, dan yang ketiga ada macam-macam perdagangan internasional. Ditunggu ya guys, kita mulai. Apa sih yang dimaksud dengan perdagangan internasional itu? Menurut Setiawan dan Lestari, perdagangan internasional adalah kegiatan perdagangan yang melibatkan penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain berdasarkan kesepakatan bersama. Menurut Basri dan Munandar, perdagangan internasional terjadi karena perbedaan sumber daya antara negara yang bekerja sama, memungkinkan produksi barang dalam jumlah yang cukup besar. Menurut Farah Adolf, perdagangan internasional adalah aktivitas tukar-menukar atau jual-beli yang terjadi antar negara dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat dari keuntungan tersebut. Kalian bingung, pusing juga, karena pengertiannya terlalu banyak. Sini, aku kasih yang singkatnya ya. Jadi, pengertian perdagangan internasional. Perdagangan berasal dari kata dagang, yang menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia adalah kegiatan jual beli. Perdagangan internasional bisa diartikan sebagai kegiatan jual beli produk antar negara yang dilakukan individu dengan individu. Contohnya, individu dengan pemerintah atau pemerintah dengan pemerintah. Ekspor dan impor merupakan kegiatan perdagangan internasional yang memberikan banyak manfaat. Tujuan perdagangan internasional. Tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri dan meningkatkan keuntungan ekonomi melalui transaksi ekspor dan impor. Perdagangan internasional terjadi karena adanya perbedaan keunggulan-keunggulan komparatif setiap negara seperti 1. Perbedaan sumber daya alam. Adanya perbedaan sumber daya, iklim, dan kualitas sumber daya manusia sehingga menimbulkan perbedaan kuantitas dan kualitas hasil produksi. Oleh karena itu, perdagangan internasional harus dilakukan supaya kuantitas dan kualitas produksi di suatu negara bisa berjalan dengan lancar. 2. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap negara mengalami perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbeda-beda. Karena hal inilah yang membuat suatu negara ingin melakukan perdagangan internasional agar perkembangan iptek di negaranya tidak tertinggal dengan negara lain. 3. Terjadinya kelebihan produksi sehingga memerlukan perluasan usaha. Jika suatu negara mengalami kelebihan produksi atau barang, maka barang itu lebih baik dijual ke negara lain. Siapa tahu saja negara lain sedang membutuhkan barang tersebut dan negara yang menjual kelebihan produksi akan mendapatkan keuntungan. Hal seperti ini bisa menjadi penggerak untuk melakukan perdagangan internasional. 4. Warga negara lain memiliki ketertarikan pada suatu produk yang sama. Perkembangan globalisasi tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada warga negara lain yang menyukai produk dalam negeri. Dengan adanya hal seperti ini, maka perdagangan internasional harus dilakukan karena untuk memenuhi keinginan atau kesukaan warga dari negara tersebut. 5. Adanya keinginan untuk menjalin kerjasama dengan negara lain. Salah satu kerjasama yang bisa dilakukan dengan negara lain adalah melakukan perdagangan internasional. Karena dengan perdagangan internasional, maka kedua negara atau lebih akan mendapatkan keuntungan yang sama. Dengan adanya kerjasama seperti ini, maka hubungan antar negara bisa berjalan dengan baik. 6. Adanya kemajuan telekomunikasi, informasi, dan transportasi. Kemudahan informasi yang didapatkan membuat kehidupan sosial budaya pada warga negara lain menjadi mudah diketahui. Jika sosial dan budaya dalam negeri sudah diketahui oleh negara lain, maka bisa saja warga negara itu berwisata ke dalam negeri, sehingga pariwisata dalam negeri akan memperoleh keuntungan. 7. Memperluas pasar. Dengan memperluas pasar, maka produksi dalam negeri bisa diekspor ke negara lain, sehingga negara mendapatkan keuntungan yang bisa menjadi tambahan atau pemasukan ke kas negara. Oleh karena itu, setiap negara harus cermat dan teliti dalam melakukan perluasan pasar. Teori-teori yang ada pada perdagangan internasional, yang pertama itu ada teori keunggulan mutlak. Teori keunggulan mutlak dikembangkan oleh Adam Smith dalam bukunya yang berjudul Wealth of a Nation.
yang terbit pada tahun 1776. Keunggulan mutlak dapat diartikan keunggulan yang dimiliki suatu negara karena memiliki keistimewaan. Keunggulan mutlak terjadi jika sebuah negara mampu memproduksi suatu barang dengan biaya yang lebih rendah dibanding negara lain, dan jika negara tersebut sepakat melakukan perdagangan internasional dengan negara lain, maka negara tersebut hanya memproduksi dan mengekspor barang-barang yang memiliki keunggulan mutlak atau yang disebut dengan absolute advantage, dan mengimpor barang-barang yang tidak memiliki keunggulan mutlak yang disebut dengan absolute disadvantage. Kelemahan teori yang dikemukakan oleh Adam Smith ini, perdagangan internasional hanya akan menguntungkan kedua negara apabila kedua negara tersebut masing-masing mempunyai keunggulan absolut yang berbeda. Apabila hanya suatu negara yang memiliki keunggulan absolut untuk kedua jenis komoditas, maka tidak akan terjadi perdagangan internasional yang menguntungkan kedua belah pihak. Dari tabel ini dapat disimpulkan A. Indonesia mempunyai keunggulan absolut dibanding Cina dalam produksi biji kopi, karena di Indonesia setiap tenaga kerja per hari menghasilkan 15 kg biji kopi, sedangkan di Cina hanya 4 kg. Artinya, dalam produksi biji kopi, Indonesia lebih efisien dibandingkan Cina. B. Cina mempunyai keunggulan absolut dibanding Indonesia dalam produksi handphone, karena di Cina setiap tenaga kerja per hari menghasilkan 8 unit handphone, sedangkan Indonesia hanya menghasilkan 3 unit handphone. Artinya, dalam produksi handphone, Cina lebih efisien dibandingkan Indonesia. C. Indonesia akan melakukan spesialisasi dalam produksi biji kopi dan mengekspor ke Cina. Sebaliknya, Indonesia akan mengimpor handphone dari Cina. D. Cina akan melakukan spesialisasi dalam produksi handphone dan mengekspornya ke Indonesia. Sebaliknya, Cina akan mengimpor biji kopi dari Indonesia. Yang kedua, ada teori keunggulan komparatif. Teori ini dikemukakan oleh David Ricardo. Teori ini menyatakan bahwa perdagangan masih bisa terjadi dan menguntungkan kedua negara meskipun hanya satu negara yang mempunyai keunggulan mutlak pada kedua jenis barang. Pertukaran tetap terjadi dan tetap menguntungkan jika masing-masing negara memiliki keunggulan komparatif. Jadi, keunggulan komparatif itu adalah keunggulan yang dimiliki suatu negara karena memiliki keunggulan lebih besar pada satu barang dibanding barang lain, sedangkan negara lain memiliki kelemahan yang lebih kecil pada barang lainnya. Kelemahan teori yang dikemukakan oleh David Ricardo, yang pertama itu ada asumsi biaya konstan, yang kedua asumsi tenaga kerja sebagai satu-satunya faktor produksi, yang ketiga tidak memperhitungkan mobilitas faktor produksi, yang keempat asumsi tidak ada hambatan perdagangan, yang kelima asumsi mobilitas tenaga kerja yang sempurna di dalam negeri, yang keenam tidak memperhitungkan perubahan dinamis, yang ketujuh tidak memperhitungkan kesejahteraan distribusi, dan yang terakhir mengabaikan faktor permintaan. Negara Indonesia menghasilkan 6 unit mesin per hari dan menghasilkan batu bara 36 unit per hari. Dasar tukar dalam negeri Indonesia, satu mesin itu sama dengan 6 batu bara. Sedangkan negara Cina menghasilkan 12 unit mesin per hari dan menghasilkan 24 unit batu bara per hari. Dasar tukar dalam negara Cina, satu mesin sama dengan 2 batu bara. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Cina sebaiknya berspesialisasi dalam produksi mesin dan Indonesia berspesialisasi dalam memproduksi batu bara. Jika kedua negara tersebut melakukan spesialisasi dan kemudian mengekspornya, maka Cina dan Indonesia sama-sama akan mendapatkan keuntungan. Sebelum melakukan perdagangan internasional,
Cina dapat menukarkan satu mesin dengan 2 batu bara. Di Cina, setelah berspesialisasi memproduksi mesin dan melakukan perdagangan internasional dengan Indonesia, Cina dapat menukarkan sebuah mesin dengan 6 batu bara dasar tukar Indonesia. Itu berarti keuntungan Cina dalam perdagangan ini adalah sebesar 4 batu bara. 6 batu bara dikurang 2 batu bara. Sebelum melakukan perdagangan internasional, Indonesia dapat menukarkan 6 batu bara dengan satu mesin, dasar tukar Indonesia. Setelah berspesialisasi memproduksi batu bara dan melakukan perdagangan internasional dengan Cina, 6 batu bara dapat ditukarkan dengan 3 mesin. Karena di Cina, untuk memperoleh satu mesin hanya diperlukan 2 batu bara. Artinya, bila terdapat 6 batu bara, maka 6 batu bara tersebut dapat ditukarkan dengan 3 mesin. Ini berarti keuntungan Indonesia dalam perdagangan dengan Cina sebesar 2 mesin. Yang ketiga, ada teori Heckscher-Ohlin. Teori ini berfokus pada bagaimana perbedaan dalam faktor produksi suatu negara seperti tenaga kerja, modal, dan tanah mempengaruhi pola perdagangan internasional. Pada teori ini, negara dengan tenaga kerja melimpah akan cenderung mengekspor produk yang padat karya menggunakan banyak tenaga kerja karena biaya tenaga kerja lebih murah di negara tersebut. Misalnya, negara seperti Bangladesh yang memiliki banyak tenaga kerja murah akan mengekspor barang-barang seperti tekstil atau pakaian. Sebaliknya, negara yang melimpah modal akan cenderung mengekspor produk yang padat modal menggunakan lebih banyak teknologi dan modal karena mereka bisa memproduksi barang-barang tersebut dengan lebih efisien. Misalnya, Amerika Serikat akan mengekspor produk teknologi tinggi atau mesin-mesin industri. Kritik atau kelemahan pada teori ini, yang pertama itu, asumsi tidak realistis. Beberapa asumsi teori Heckscher-Ohlin seperti tidak adanya biaya transportasi dan persaingan sempurna sulit terjadi di dunia nyata. Yang kedua, tidak memperhitungkan teknologi. Teori ini tidak sepenuhnya mempertimbangkan peran teknologi yang sering menjadi faktor penentu dalam perdagangan internasional. Yang ketiga, tidak memperhitungkan preferensi konsumen. Teori ini mengabaikan selera dan preferensi konsumen antar negara. Padahal, perdagangan internasional seringkali juga dipengaruhi oleh perbedaan dalam preferensi barang dan layanan, bukan semata-mata oleh faktor produksi. Yang pertama itu ada ekspor. Ekspor adalah penjualan barang atau jasa ke negara lain. Ekspor dilakukan untuk memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan. Yang kedua ada impor. Impor adalah pembelian barang atau jasa dari negara lain untuk dipasarkan di dalam negeri. Impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi secara efisien di dalam negeri. Yang ketiga, ada barter. Barter adalah bentuk perdagangan tertua yang melibatkan pertukaran barang atau jasa secara langsung tanpa menggunakan uang. Yang keempat, ada konsinyasi. Konsinyasi adalah sistem perdagangan di mana eksportir mengirimkan barang ke luar negeri dan pembayaran dilakukan setelah barang terjual di negara tujuan. 5. Package deal merupakan kegiatan perdagangan internasional yang berguna untuk memperluas pasar suatu produk. Sistem ini dilakukan dengan cara membuat perjanjian dagang atau trade agreement dengan suatu negara. Isi perjanjian tersebut berupa ketetapan jumlah barang yang akan diekspor ke negara lain atau diimpor ke negara tertentu. 6. Border crossing adalah perdagangan yang terjadi di negara yang saling berbatasan dan berdasarkan perjanjian tertentu. Tujuan perdagangan ini adalah untuk memudahkan penduduk yang berada di negara perbatasan agar lebih mudah dalam berbelanja. 7. Sea border crossing. Perdagangan antar negara yang melewati lintas batas laut. Sistem ini dilakukan oleh negara yang memiliki batas negara berupa laut dan dilakukan berdasarkan persetujuan dan ketentuan yang berlaku.